Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semuanya, sahabatku sebangsa dan air. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang, teman-teman, kami sudah sampai di Mojosari, di tempatnya Bapak Ahmad yang sudah pesan bibit durian ke kami. Alhamdulillah hari ini kita antar. Kita berangkat tadi malam sekitar pukul 9 malam. Alhamdulillah setelah melakukan perjalanan panjang sampai juga di Mojosari, teman-teman. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Pak D. Ahmad. Halo Pak D. Halo Mas. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Siap. Sehat. Pak D, terima kasih banyak atas kepercayaannya belanja bibit di Republik Bibit. Siap. Mudah-mudahan nanti pohonnya bisa tumbuh subur dan lekas berbuah. Amin, amin, amin. Amin. Teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak D. Ahmad ini berkenaan dengan durian tentu saja, dan ada beberapa obrolan yang lain juga. Yang pertama, ini adalah pertanyaan yang sering saya sampaikan, hampir semua customer saya tanyakan Pak D. Jadi kita sambil duduk begini teman-teman. Dari sekian banyak tanaman buah-buahan Pak D, kenapa kemudian Pak D memutuskan untuk tanam durian? Nah, itu pertanyaan yang sering saya tanyakan Pak D. Monggo. Gitu. Ya, kalau saya kan kita hitungnya kan sisi bisnisnya ya Mas ya. Siap. Pertama kalau kita dari sisi apa jenis buah. Buah yang paling dapat julukan buah itu apa, rajanya buah. Rajanya kan, buah. durian, Betul, ya. betul. Jadi itu salah satunya. Tentunya julukan itu kan nggak sekedar julukan. Betul. Jadi kenapa ada dijuluki King of Fruit ya? Karena memang dia memiliki kualitas yang bagus, banyak penggemarnya, dan tentunya harganya kan. Betul. Nah, ini secara bisnis. Terus yang kedua, hobi. Kebetulan saya juga hobi durian. Penikmat durian juga Pak D. Penikmat durian juga saya. Memang jadi itu pertimbangan yang kedua. Nah, pertimbangan yang ketiga ya untuk hiburan saja. Hiburan. Ya. Nah, kalau hiburan ini udah ratusan pohon, sudah bukan hiburan ini teman-teman. Beliau ini memang luar biasa teman-teman. Pak D, selain durian saya lihat ada alpukat juga. Memang beberapa informasi juga alpukat dan durian itu akan menjadi komoditas yang luar biasa Pak D. Iya. Gitu. Sebelumnya sudah pernah tanam Pak D barangkali? Kalau alpukat belum. Alpukat belum ya? Durian juga belum? Belum. Ini jadi pertama ini ya. Iya. Alhamdulillah Republik Bibit dikasih kepercayaan teman-teman untuk mendatangkan bibit sejumlah 140 pohon ya teman-teman. Gitu. Dan Pak D tadi sebelum obrolan kita, Pak D ada sedikit bahas tentang porang Pak D. Nah ini saya agak tertarik nih dengan porang. Kebetulan ini kita ngobrol bukan hanya asumsi, tetapi beliau ini memang yang sudah pernah nyemplung ke dunia porang gitu teman. Nah mohon izin Pak D, kenapa kemudian Pak D saya dengar tadi ada mau beralih dari porang ke tanaman yang lain Pak D? Jadi begini ya, kalau saya di porang itu kan sesuai dengan pengalaman. Memang kalau kita awal saya sendiri tertarik ke porang itu karena memang trennya waktu saya mulai tanam tahun 2019 itu kan memang baru booming ya. Baru booming, betul. Ya, jadi secara bisnis itu sangat menguntungkan memang kalkulasinya. Bagaimana dimana kalau 1 hektar kita tanam itu di atas kertas itu bisa menghasilkan ratusan juta. 1 hektar. 1 hektar. Karena asumsinya begini, kalau 1 hektar kita panen rata-rata 30 sampai 40 ton. Anggap kita ambil 30 ton saja porang itu. Dengan harga per kilo 10.000 itu sudah kita dapat uangnya 300 juta. Paling modalnya separuh. Itu kan secara bisnis 1 hektar bisa menghasilkan 150 juta. Keuntungan bersih. Keuntungan bersih. Betul. Nah, itu awalnya dulu saya tertarik begitu. Nah, tapi ternyata setelah saya praktekkan, saya berjalan dari mulai tahun 2019, saya nanam hampir 12 hektar. Dan ini sudah tahun keempat ya berarti. Tahun keempat. Tahun keempat saya nanam porang itu, ternyata secara tonase memang masuk Mas. Secara jumlahnya ya, jadi 35 ton 40 ton itu tercapai Pak? Tercapai. Bahkan kemarin yang 1 hektar itu kan 35 ton ya. 35 ton itu belum yang kecil-kecil. Tapi masalahnya ada tapinya ya. Ini menarik nih teman-teman, ada tapinya nih teman-teman. Tapi harganya nggak sesuai dengan ekspektasi awal. Dari yang tadinya 10.000, dari yang tadinya 10.000 sekarang
mentok di harga 4.000. Masya Allah. Jadi hanya kisaran 3.000 sampai 4.000 maksimum. Sehingga kalau kalkulasi bisnis yang semula sehektar bisa dapat ratusan juta itu sudah jauh dari ekspektasi itu. Sehingga saya berpikirnya, wah ini kalau saya bertahan terus-menerus di porang, sementara kan porang kan kita ambil durasi kalau kita tanam mulai dari kata kecil itu, Mas. Dari bibit kecil itu ya? Kecil. Itu kan nggak bisa panen satu musim. 2 musim pun berat. Karena 2 musim itu rata-rata beratnya masih kisaran 1 kilo, 1,5. Dan per musimnya itu adalah 1 tahun, Pak? 1 tahun. Otomatis kalau mau hasil maksimum kita mesti ambil di tahun ketiga. Tahun ketiga kita baru dapat hasil. Baru dapat hasil. Tuh. Sementara harganya dapat surprise tadi yang angin surganya 10.000, realisasinya hanya Rp3.000 teman-teman. 3 sampai 4.000 ya. Iya, itu untuk harga sekarang loh ya. Kita nggak tahu proyeksi harga nanti tahun-tahun ke depan, kita nggak tahu. Cuman fakta sekarang yang kita alami itu seperti itu. Itulah yang kemudian Pak De memutuskan untuk mulai pelan-pelan mulai move on dari porang, gitu. Tapi gini, move on. Iya, boleh move on ya, biar enggak ya. Tapi gini, Pak De. Tentu saja itu semua kan ada alasan yang kuat kenapa kemudian harga bisa separah itu begitu, Pak De. Ya. Menurut pengetahuan Pak De, apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Pak De? Gini ya, Mas. Kalau saya itu kan mengikuti perkembangan. Jadi dan ini informasi ini ya sepengetahuan saya ya. Entah kebenaran yang dari luar seperti apa saya nggak tahu, tapi yang sesuai dengan pengalaman saya itu begini. Awal memang porang ini kan kita jualnya itu banyak orang yang bisa menjual dari hasil tanam kita itu. Jadi kita panen langsung cukup dirajang, kemudian di oven. Nah, di oven seperti ini Pak ya. Sudah bikin alat oven di ya. Oven gini. Nanti akan jadi chip kering. Kering. Jadi macam kayak keripik kering. Oke. Itu sudah bisa kita ekspor, Mas. Sudah bisa kita ekspor. Nah, waktu tahun 2021 ya, sebelum akhirnya ada COVID itu ya, sebelum COVID merajalela itu kan ekspor kan bebas ya. Ekspor bebas sampai tahun 2002 itu masih oke lah harga. 2022 masih oke. Masih oke. Tapi begitu kemarin panen 2023 itu harga jatuh. Nah, harga jatuhnya ini ada banyak faktor. Yang saya ketahui sendiri itu pertama, saat ini kan kita nggak bisa ekspor chip itu seperti dulu lagi. Oh, jadi sudah tidak bisa ekspor hanya dengan dirajang begitu, tidak bisa? bisa. Sudah tidak bisa, sudah tidak boleh? Dengar-dengar nggak boleh. Oh gitu ya, baik. Karena kenyataannya nggak ada ekspor tersebut. Oke, siap. Yang kedua juga katanya nih ya, ini dari Cina sebagai penghasil porang yang terbesar. Sana itu juga panen raya pada saat kita panen, sehingga stoknya itu melimpah. Siap. Nah, sehingga barang-barang yang dari Indonesia, dari Indonesia ini market terbesarnya kan adalah China. Ada di China. Iya, ada di China. Ini kita mau masuk ke sana juga terbatas. Karena sana sendiri sudah mulai produksi sendiri. Ditambah lagi dengan regulasi yang tidak boleh kirim yang barang mentah gitu ya. Serumit itu ya. Yang tadinya kita bebas ekspor dalam bentuk chip, sekarang nggak bisa lagi. Terus saat ini karena ekspornya itu ya harus dalam bentuk bahan yang tepung begitu. Ya. Jadi hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang bisa. Hanya benar-benar yang punya pabrik besar. Ya, kita selaku pelaku kecil gini ya, bisanya cuma nanam, panen, kita store ke pabrik itu aja. Lah sekarang harga itu siapa yang dikendalikan? Harga yang punya pabrik, Mas. Betul. Jadi sudah dikendalikan memang. Iya, terus kita mau dapat harga, mau bikin harga sendiri, mau jual kemana? Betul. Bisa toh? Kita nahan barang di lahan. Kalau sudah musimnya hidup, lah ini hidup sendiri. Tumbuh sendiri. Ini sudah nggak bisa ini. Karena bikin tepung. bisa dibilang ada masa aktifnya, Pak ya. Ada masanya. Betul. Ada masanya. Iya, jadi waktunya tanam ya tanam, waktunya panen ya panen. Betul. Gitu. Jadi wah luar biasa nih kisah dari. Tapi tadi saya ada hal yang ingin saya tanyakan tuh, Pak De. Dari kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 ini, tadi Pak De sampaikan di sana, di tahun 2023 baru terjadi harga yang begitu anjlok. Ekstrim, ya. Artinya berarti Pak De sudah pernah merasakan harga 10.000 itu tadi atau belum, Pak De?
Saya pada waktu harga 10.000 itu saya belum panen, saya masih nanam Mas ya. Karena masih belum maksimal tadi ya. Saya masih nanam. Oh, masih baru tanam? Baru tanam, okay. Baru tanam. Pas mahal-mahalnya itu pas musim tanam itu memang. Maksudnya baru booming-boomingnya porang ya. Saya waktu itu cuma membeli dari petani, saya jual ke pabrik. Ada selisih harga sedikit. Oke, jadi selisih harga 1.000, 2.000 itu waktu harga masih tinggi. Masih tinggi. Nah begitu saya tanam sendiri, waktunya panen, hancur lah itu ceritanya. Ya, jadi teman-teman ini insya Allah sumbernya valid karena kebetulan Pak De Ahmad ini memang beliau menanam sendiri dan pernah juga menjadi apa namanya istilahnya apa ya Pak? Tengkulak ya apa namanya? Ya, pengepul lah gitu lah ya, pengepul. Kebetulan terus tanam sendiri, pas tanam sendiri malah harganya ternyata drop teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua terkait dengan kenapa sih porang sekarang kelihatannya nggak ramai dan lain sebagainya. Kalau saya jawab dengan sudut pandang saya sendiri, nanti dikira saya mendiskreditkan porang karena saya sendiri kan jualan pohon durian dan lain-lain gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab begitu teman-teman. Nanti akan juga kita perlihatkan bagaimana kemudian Pak D ini membuat mesin oven, kemudian sisa-sisa porang ini yang sudah tidak bisa di mesin slash ini dulu. Ini mesin, oh ini mesin pencacahnya Pak? Iya pencacahnya. Oh, oke. Ini untuk nyuci, terus itu untuk nyacah. Nyacah nanti dijemur begitu ya? Enggak dijemur, langsung masuk ke langsung masuk oven? Iya, langsung masuk oven. Kemudian nanti kalau udah oven langsung kita angin-anginkan packing. Packing langsung packingnya kemasan kita berapa? Kita pakai apa namanya? Plastik besar. Plastik yang transparan. Kisaran berat 30 sampai 40 kilo. 30 sampai 40 kilo. Ya, tapi memang pasar terbesarnya itu ada di China Pak ya? China, memang kalau sekarang China. Apalagi ke Eropa tahu sendiri sekarang ekspor kan susah kan. Susah. Sejak kemarin. Ya mudah-mudahan nanti ini dilihat juga oleh pihak terkait Pak D, biar juga jeritan masyarakat kecil di bawah ini bisa dianu. Ya walaupun tentu saja kalau sudah istilahnya sudah sebesar ini memang ya tergantung sudut pandang teman-teman semua, tapi Pak D Ahmad ini beliau bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga teman-teman bisa lihat nanti ada beberapa teman-teman di sini yang turut serta membantu dan merawat pohon-pohon di sini yang nantinya juga akan merawat pohon durian teman-teman. Jadi luar biasa, mudah-mudahan nanti video ini bisa sampai kemana-mana Pak D. Amin. Gitu. Dan selanjutnya itu ini lahan yang akan ditanam itu ada di mana Pak D? Di Trawas. Di Trawas sana di atas sana ya. Jadi lokasinya berapa menit dari sini barangkali Pak D? Dari sini paling sekitar 10 menit. 10 menitan ya. 10 menitan gitu. Teman-teman nanti dari sini bibitnya transit dulu di sini, baru besok mulai mungkin didistribusikan. Besok mulai kita angkut ke lahan secara bertahap. Ya mudah-mudahan nanti pohon durian dan alpukatnya bisa mengobati kegundah gulanaan amin. orang Pak D. Tapi ya itu tadi, karena kalau saya dengar kisah ini tidak semuanya kita videokan teman-teman, karena ada beberapa hal yang mesti kita simpan, jangan kemudian kita upload di sini nanti saya bisa kena macam-macam nanti ya begitu teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak kita sampaikan di video ini, kita hanya ngobrol biasa saja begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman yang sedang penasaran dengan porang Pak D. Jadi saran-sarannya barangkali untuk yang sedang menggebu-gebu pengen nanam porang dari Pak D, pesan-pesannya silakan. Gini, kalau menurut saya porang itu dari sisi bisnis masih masuk ya, cuman kurang maksimal. Ada durasi waktu yang panjang antara kita nanam dengan panen, itu ada durasi waktu yang panjang. Satu musim tidak cukup. Artinya satu musim itu 1 tahun ya, itu nggak cukup. Paling tidak kita di 2-3 musim atau 2-3 tahun. Dan ketika kita sudah panen harus mengulangi lagi. Tanam lagi. Nol lagi ya. Nunggu 2-3 tahun lagi. Nah durasi waktu yang panjang, kalau memang punya lahan sendiri dan lahannya kurang produktif, monggo silahkan. Tapi kalau sekiranya lahan ini bisa diproduktifkan untuk yang lain, bisa dipertimbangkan ulang. Kenapa? Ya karena menanam porang itu tanpa perawatan juga nggak akan ada hasil. Dengan perawatan otomatis butuh biaya nggak sedikit. Betul. Nah, kalau saya kemudian beralih ke durian karena logikanya sederhana. Sekali panen, tiap tahun panen. Tanpa harus tanam ulang. Tanpa harus tanam ulang. Cukup perawatan dan biayanya jelas lebih murah. Betul. Itulah alasan saya kenapa saya beralih dari porang saya mulai bergeser ke durian. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah, salah satu kesimpulan dari obrolan kita adalah
porang itu ketika dipanen dan kita berharap hasil yang sama di periode panen sebelumnya, kita mesti tanam ulang lagi untuk bisa menghasilkan lagi. Sementara kalau durian begitu dia panen tahun depan atau musim depan dia pun akan berbuah lagi tanpa harus tanam ulang. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu tadi obrolan kita dengan Pak D. Ahmad, luar biasa Pak D. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus, sukses terus buat usahanya. Gitu teman-teman. Obrolan kita dengan Pak D ini luar biasa, mudah-mudahan dapat menjadi referensi ya buat teman-teman semua yang mau tanam durian, mau tanam porang, monggo, sudah ada beberapa informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Ode, terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.